Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Musda ke-11 DPP Partai Golkar Aceh. Pada DPD Provinsi Aceh nanti bisa melakukan komunikasi dengan DPP Partai Golkar. Jadi saya kira sifat 2025-2030 setuju ya? Baik, saya bacakan keputusannya. November 2025 memutuskan keputusan musyawarah daerah ke-11 Partai Golongan Karya Aceh tentang pembentukan komisi-komisi musyawarah yang akan dibahas dalam rapat pimpinan daerah yang akan datang. Dan pembahasan komisi ini merupakan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 30 November 2025. Pimpinan Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golongan Karya Provinsi Aceh tahun 2025, pimpinan sidang ditandatangani. rantus pengesahan atas program kerja DPD Golkar Aceh periode 2025-2030, maka paripurna keempat telah selesai. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebuah kebersamaan dan sebuah rasa kekeluargaan. Selawat dan salam kita kirimkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap pelaksanaan organisasi dalam memimpin Partai Golkar Aceh. Saya tidak banyak visi dan misi, saya hanya menganut sebuah kebersamaan dan keterbukaan dalam memimpin partai ini. Mohon kiranya kepada seluruh, baik yang masuk dalam pengurus ataupun para senior-senior, terutama kepada senior-senior Partai Golkar, kami berharap andaikan dulu sudah balik kanan, mohon balik ke kandang kembali. Mudah-mudahan baik dari pimpinan para ketua DPD 2 se-Provinsi Aceh, yakinlah berkat doa dan dukungan para peserta musda semua, karena partai ini tidak bisa saya kendalikan sendiri. Dengan modal kebersamaan, insya Allah Partai Golkar untuk masa yang akan datang kita pimpin dalam suasana kekeluargaan. Visi dan misi kami merekatkan yang kurang rapat, mendekatkan, menyatukan yang sudah rapat. Saya kira mengingat waktu Bapak pimpinan sidang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Itu juga kepada Bapak Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Kalau mau berpidato nanti malam Pak, kita uji dengan beberapa pantun. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima, disetujui sebagai calon terpilih Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Aceh masa bakti 2025-2030. Baik, kita minta untuk Bapak Sukri untuk membacakan rancangan keputusan penetapan Ketua terpilih DPD Golkar Provinsi Aceh untuk masa bakti 2025-2030. Allah yang Maha Esa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat pencalonan dan pernyataan kesediaan Saudara Haji M. Salim Fahri SIMM sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Aceh periode 2025-2030 dari 23 DPD 2 Kabupaten Kota se-Aceh. 2. Saran dan pendapat surat pencalonan dan pernyataan kesediaan Saudara Haji M. Salim Fahri SIMM sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Aceh periode 2025-2030 dari seluruh hasta karya. 3. Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam rapat paripurna 5 Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golkar Aceh tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 memutuskan
menetapkan keputusan musyawarah daerah ke-11 Partai Golkar Provinsi Aceh tentang pengesahan Ketua Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 Musda ke-11 Partai Golongan Karya Provinsi Aceh. Pertama, mengangkat dan mengesahkan Saudara Haji HM Salim Fahri SIMM sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Aceh periode 2025-2030. Kedua, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Aceh periode 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah Ketua merangkap anggota Formatur Musda ke-11 Partai Golkar Aceh tahun 2025 dengan mandat penuh menyusun komposisi dan personalia pimpinan daerah tingkat 1 Partai Golkar Provinsi Aceh periode 2025-2030. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 30 November 2025. Pimpinan Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golongan Karya Provinsi Aceh tahun 2025 ditandatangani. Rezeki nak kemana? Rezeki kan mana nggak kemana? Mundur bang. Keputusan rapat paripurna kelima Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golkar Provinsi Aceh memutuskan menetapkan keputusan Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golongan Karya Provinsi Aceh tentang pembentukan Formatur Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golongan Karya Provinsi Aceh tahun 2025. Pertama, membentuk Formatur Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golongan Karya Provinsi Aceh tahun 2025 yang terdiri atas 5 orang dengan komposisi dan personalia sebagai berikut. 1. HM Salim Fahri SIMM, Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Aceh periode 2025-2030 sebagai Ketua merangkap anggota Formatur. Kedua, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai anggota Formatur. Ketiga, Santri Badruddin STMT sebagai anggota Formatur. Keempat, Nila Rufaida SHMM sebagai anggota Formatur. Kelima, Profesor Samsul Rijal sebagai anggota Formatur. Kedua, Formatur sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diberikan tugas dengan mandat penuh untuk dan atas nama Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golongan Karya Provinsi Aceh tahun 2025 memilih, menyusun dan menetapkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 Partai Golongan Karya Provinsi Aceh periode 2025-2030 dan menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Provinsi Aceh. Ketiga dan seterusnya. Keempat, tugas Formatur berakhir setelah komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Aceh periode 2025-2030 dikumpulkan, yang dilaksanakan selambat-lambatnya. Ini yang perlu kita putuskan berapa hari Pak? 30 hari ya.
Tugas formatur berakhir setelah komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Aceh periode 2025-2030 dikukuhkan, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah penutupan musyawarah daerah ke-11 Partai Golongan Karya Provinsi Aceh. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 30 November 2025. Pimpinan musyawarah daerah ke-11 Partai Golongan Karya Provinsi Aceh tahun 2025 ditandatangani. Dan menyerahkan panji-panji kebesaran Partai Golkar kepada Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Untuk selanjutnya panji-panji ini diberikan kepada Ketua DPD terpilih Bapak Salim Fahri agar dikibarkan ke seluruh penjuru Provinsi Aceh. Setelah menerima pataka dan panji Partai Golkar dari pimpinan musyawarah daerah 11 Partai Golkar, saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung atas nama DPP Partai Golkar menyerahkan pataka dan panji Partai Golkar untuk dikibarkan untuk kemenangan Partai Golkar di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Saya Haji Salim Fahri, Ketua terpilih Partai Golkar Provinsi Aceh, menerima panji kebesaran partai. Insya Allah akan saya kibarkan beserta seluruh kader Partai Golkar di Provinsi Aceh untuk meraih suara Golkar sebesar-besarnya. Acara ini bisa kita percepat mengingat panitia penyelenggara berkenan Bapak Wakil Ketua Umum Bapak Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung menutup acara musda. Pak Salim Fahri, kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Aceh Divisioner Pak Nurlif beserta seluruh jajaran pengurus yang tadi sudah dinyatakan divisioner dan diterima jawabannya, kemudian pimpinan panitia penyelenggara Pak Ali Basra, Pak Supri dan seluruh panitia, kemudian pimpinan ormas baik yang didirikan maupun mendirikan serta organisasi saya, Ketua DPD Kabupaten Kota Partai Golkar se-Provinsi Aceh, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tentu kita panjatkan puji dan syukur dan alhamdulillah bahwa barusan dari pagi hingga sore menjelang maghrib ini kita semua menjadi saksi terselenggaranya musyawarah daerah ke-11 dengan cukup baik, lancar, hikmat, semua proses dilalui dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum acara ditutup, Bapak Ibu sekalian. Ini perlu saya sampaikan karena kita tadi memilih jalannya musda ini kita laksanakan secara cukup sederhana. Bapak Ibu sekalian, musyawarah daerah itu baik provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkat bawah, tugasnya bukan hanya sekedar memilih ketua. Pemilihan ketua itu mungkin sekitar, kalau dipresentasikan mungkin 20%-nya saja dari bagian penting sebuah musyawarah daerah. Nah, hal lain yang penting itulah Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita kerjakan pasca musyawarah daerah. Nah, biasanya kita mendiskusikan itu di rapat-rapat komisi yang tadi kita sudah sepakati. Kita ambil intisarinya saja 1, 2, 3, 4 poin kita sepakati. Tapi jauh yang lebih penting adalah sebenarnya apa yang menjadi rumusan draft yang disampaikan oleh panitia penyelenggara itu, terutama stakeholder, itu harus kita dalami, harus kita serap, harus kita tahu cara mengimplementasikannya, Bapak Ibu sekalian.
Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan, setiap produk kepemimpinan kita di Partai Golkar, Bapak Ibu sekalian, kita merumuskan jenis sukses. Biasanya disebut dengan beli sukses, 2 periode lalu disebut dengan catur sukses. Tapi 2 periode terakhir, termasuk periode kepemimpinan Pak Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum, itu sudah ditetapkan 5 atau kita sebut sebagai panca sukses. Nah, panca sukses inilah yang Bapak Ibu yang niscaya lakukan. Karena kalau tidak dilakukan, ini yang menghambat tumbuhnya partai, tumbuhnya sebuah partai. Tapi di 2 periode terakhir ini kita sengaja menambahkan ada kata transformasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kata transformasi itu menunjukkan bahwa konsolidasi organisasi ini harus mengalami perubahan, adaptasi, penyesuaian, dan percepatan. Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah partai yang tertua sekarang di Republik ini. Kita besar, semua orang tahu. Kita besar, dulu kita pernah berkuasa, karena kita punya infrastruktur partai yang cukup baik. Tetapi seiring dengan dinamika politik, Bapak Ibu sekalian, kita ini mengalami perlambatan terhadap proses konsolidasi. Periode yang lalu kita pernah menyebut istilah audit organisasi. Saya termasuk yang melakukan audit organisasi pada saat saya jadi PLT Ketua Golkar Provinsi Sumut. Kita harus jujur mengatakan infrastruktur partai kita sebetulnya terjadi pengeroposan di bawah, kehilangan kader. Makanya kita bilang atau tambah dan transformasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu kita sama-sama mengetahui Golkar berkuasa 32 tahun, menjadi the ruling party. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kemenangan Golkar berkuasa selama 32 tahun itu bukan karena dia hanya sekedar bagian dari partai pemerintah, tetapi partai atau yang disebut Golkar pada saat itu juga membangun infrastruktur secara baik. Memang ada instrumennya waktu itu yang didukung oleh pemerintah. Ya, ada jaringan pemuda dengan KNPI-nya, ada jaringan petani dengan HKTI-nya, HNSI, ada kelompok pencapir, ada posyandu dan segala macam. Tapi itu instrumen yang hasilnya ada infrastruktur partai. Itulah yang memenangkan kita selama 32 tahun, Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata kekuatan partai politik yang lain atau kekuatan politik yang lain kan tidak bisa tinggal diam. Pasti mereka ini juga besar. Maka kemudian juga melakukan konsolidasi. Sampailah pada di era reformasi kemarin, ya, ternyata kita sama-sama mengetahui partai-partai politik yang lain pun sudah mengikuti cara mengkonsolidasi kekuatan partai. Tapi di awal reformasi itu kita punya inovasi baru lagi dalam konsolidasi organisasi. Waktu itu zaman Pak Akbar dibentuklah, kalau selama ini infrastruktur itu dibangun sampai desa dan kelurahan, maju lagi one step forward itu melalui di tingkat dusun. Makanya dibentuklah POKAR, istilah itu, kelompok kader. Nah, tapi juga fakta menunjukkan setelah menang tahun 2004, Partai Golkar sampai saat ini belum pernah lagi merasakan kemenangan nomor 1. Logika sederhananya adalah bahwa kekuatan politik atau partai politik yang lain juga mungkin sudah melakukan hal yang sama, konsolidasi dengan kita. Nah, oleh karena itu saya mau beritahu bagian bentuk konkret transformasi konsolidasi organisasi yang dilakukan sekarang ini adalah kita sudah punya konsep baru bahwa infrastruktur Golkar ke depan itu bukan hanya lagi sampai di tingkat kelurahan desa, bukan lagi hanya sampai di dusun,
tapi sekarang sudah kita mau canangkan sampai ke TPS. Makanya kita bentuk Badan Saksi Nasional yang sekarang sudah berubah namanya Badan Saksi Nasional PG TPS. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita nanti bicara tentang entitas infrastruktur partai, itu sudah lengkap. DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten Kota, pimpinan kecamatan, pimpinan desa dan kelurahan, ada BN dan PG TPS. Nah, ini saya perlu sampaikan, tenang lagi kumpul kita konsolidasi, ada ketua-ketua DPD Kabupaten Kota. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sudah ditetapkan konsolidasi organisasi 3 bulan Kabupaten Kota setelah provinsi, ya, itu nanti harus kita coba upayakan serius. Karena kita mau konsolidasi partai sampai ke tingkat TPS. Nanti kita bisa diskusi lebih detail apa itu, makhluk apa itu nanti di Rakerda dan Rapimda. Coba Bapak bayangkan, sekarang kita punya TPS kemarin 861.343 seluruh Indonesia. Kalau kita bisa mengkonsolidasikan dalam 5 tahun ini, kami punya target 10, kalau usah 10, 5 saja. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu bayangkan 2029 itu kita punya jaringan seperti apa untuk membantu memenangkan agenda-agenda politik? 891.343 kali 5 saja. Secara teori memang ini mudah diucapkan, tapi nggak mudah untuk dilakukan. Logikanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita dari bawah, tidak mungkin kita bisa isi orang di TPS kalau kita nggak punya orang di desa kelurahan. Nggak mungkin kita bisa isi orang di desa kelurahan kalau nggak kita isi orangnya di kecamatan. Tidak mungkin kita punya jaringan sampai kecamatan kalau di kabupaten kotanya asal-asalan. Kabupaten kota pun akan terjadi asal-asalan kalau di provinsi kita ngurusnya tidak benar. Sampai ke atas juga akan gitu. Jadi salah satu unsur ukuran suksesnya Bapak Ibu sekalian, nanti di Rakerda, di Rapimda akan kita lebih detailkan soal itu. Itu sukses yang pertama. Sukses yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah sukses kaderisasi. Ini juga sama, setiap periode ada nih nomor 2-nya kaderisasi. Cuman sekarang kita tambah dengan sukses inovasi kaderisasi. Dulu kita punya karakter des, kita punya Karsinal, ya. Sekarang kita punya Golkar Institute. Tapi bagaimana caranya supaya infrastruktur tadi nomor 1 tadi kita isi dengan kader-kader atau orang-orang yang betul punya militasi berhenti. Kalau sekedar isi aja mungkin bisa. Tapi Bapak Ibu sekarang kita juga harus hati-hati. Political party ID kita di Indonesia ini masih lemah. Kita ketemu anak muda, ketemu orang, kalau ditanya identitas partai politiknya selalu menjadi bagian floating mass. Kita buka kantongnya, dompetnya, mungkin ada 4-5 KTA partai politik. Karena sekarang KTA itu bagus, ada ITO-nya, ada Imani dan macam-macam. Nah, yang kita butuhkan adalah kalaupun kita mengisi infrastruktur partai sampai ke tingkat TPS, itu adalah kader-kader militan. Bagaimana kita bisa membuat kader militan? Karena harus ada kaderisasi. Tadi Pak Nuril sudah menyinggung pentingnya kaderisasi. Itu sukses yang kedua Bapak Ibu sekalian. Sukses yang ketiga adalah sukses pembangunan demokrasi. Ini selalu juga menjadi bagian komitmen Partai Golkar. Sekarang kritik terhadap jalannya demokrasi kita ini mengemuka. Dunia juga begitu, terjadi regresi demokrasi di berbagai negara. Nah, komitmen Partai Golkar terhadap demokrasi ini harus ditunjukkan membangun demokrasi ala Indonesia.
Sekarang di DPP setahun ini kita sudah bentuk tim kajian politik untuk merumuskan bagaimana sistem pemilu, bagaimana undang-undang partai politik, bagaimana sistem pemerintahan yang ideal dalam konteks demokrasi. Jadi nanti Bapak Ibu boleh silakan berdiskusi juga terhadap itu. Fasilitasnya ada, karena ini menjadi salah satu juga ukuran sukses kita. Sukses yang keempat adalah mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Kita sudah menyatakan dari awal Partai Golkar adalah bagian utama untuk memenangkan pasangan Pak Prabowo dan Gibran. Kita menetapkan diri berjuang itu karena kita sudah bersepakat dengan pasangan ini punya visi, punya misi, punya program yang jelas minimal untuk 5 tahun yang akan datang. Dan alhamdulillah Pak Presiden mempercayakan ada 8 kader terbaik termasuk ketua umum kita yang berada sama-sama setiap hari mengurusi pemerintahan Pak Kabinet Merah Putih. Jadi seluruh jajaran keluarga Partai Golkar harus punya keterikatan, harus punya komitmen mensukseskan, karena kita bagian yang tidak terpisah dari program-program pemerintahan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, 5 panca sukses itu yang terakhir adalah sukses pemilu. Bapak Ibu sekalian, kita ngurusin partai, kita memimpin partai politik ini terakhir, bukan yang paling kecil maknanya. The last not but least. Ini yang kunci utama. Kita, Bapak Ibu sekalian, sukses untuk infrastruktur sampai tingkat bawah. Jalankan kaderisasi, program jalan. Kita merasa tiap hari diterima oleh masyarakat. Ada bencana kita hadir. Tapi kalau tidak menang pemilu, itu tidak disebut sebagai sebuah kesuksesan di dalam kepemimpinan sebuah partai. Di Bapak Ibu sekalian, apapun ceritanya, Bapak Ibu pimpinan partai harus punya tekad menang di setiap event politik termasuk pemilu. Nah, syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, periode kepemimpinan Pak Nurlif selama 10 tahun sudah banyak capaian-capaian peningkatan yang luar biasa. Untuk itu saya atas nama DPP mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Nurlif dan semua jajaran yang sudah mengabdikan dirinya dengan dedikasi yang tinggi, loyalitas yang luar biasa, kerja siang malam, terus berjuang bersama-sama seluruh jajaran keluarga besar Partai Golkar se-Aceh untuk mencapai semua apa yang sudah disampaikan tadi. Sudah ada dijelaskan. Dan berikutnya tentu ini tantangan buat Pak Salim Fahri dan pengurusan berikutnya. Tentu kita berharap apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Nurlif dan kawan-kawan di masa kepemimpinan Pak Salim Fahri harus jauh lebih baik lagi. Ya, itu artinya kalau memang nanti prestasi di 2009 itu baik, itu salah satu keberhasilan periodenya Pak Nurlif selama 5-10 tahun yang ada, karena berhasil mengantarkan proses kepemimpinan ini menjadi jauh lebih baik. Pak Salim Fahri, saya kira tongkat estafet yang diberikan, tongkatnya itu sudah cukup bagus, tinggal ditambahkan bagus lagi nanti oleh Pak Salim Fahri bersama tentu bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Pak Salim Fahri nggak bisa kerja sendiri, semua perlu dibantu, juga perlu dibantu oleh Bang Nurlif. Kalau nanti mungkin Bang Nurlif banyak di Jakarta, banyak di Bogor, banyak di Losmawe, ya kan? Di Bali, ya. Tetap tolong dibantu Bang Nurlif, dimonitor, sama juga Bang Mancayang dan senior-senior yang lain. Saya kira juga Pak Salim Fahri dan kawan-kawan ini terus dibimbing, perlu perhatian kita semua. Sama juga Pak Ali Basra, Pak Suki dan kawan-kawan yang selama ini membantu Pak Nurlif, Pak Bendahara juga tolong dibantu Pak Salim Fahrinya.
juga ketua-ketua DPD Kabupaten Kota. Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya selama ngurusin Partai Golkar ini, ukuran mensukseskan. Kalau kita mau sukses, sederhana aja Pak, tiga aja. Pertama, taat sama aturan. Dua, patuh sama pimpinan. Yang ketiga, partai ini diurus. Tadi Pak Nurul cerita sahur di kabupaten kota, buka di mana, konsolidasi datang ke daerah. Itu namanya partai diurus. Bapak Ibu sekalian, diurus aja partai ini belum tentu menang, apalagi nggak diurus. Itu aja logikanya. Jadi komitmen itu yang harus terus-menerus kita perbaharui, Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kita harus menjaga kebersamaan, harus menjaga soliditas. Kita boleh berbeda, ya, beda pandangan, beda pendapat, mungkin beda pendapatan juga, tetapi di semua perbedaan itu akan bisa satu untuk kepentingan kebesaran Partai Golkar. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan penutupan ini. Kami akan DPP, terutama saya sebagai Wakil Ketua Umum Pemenang Pemilu Wilayah Sumatera. Setelah ini kita akan sering terus ketemu, ya, membicarakan bagaimana semua konsolidasi itu bisa berjalan dengan baik, dikonversi dengan potensi pemenangan pemilu dan operasi yang akan dilakukan ke depan selama 4 tahun, 5 tahun ke depan. Sampai jumpa lagi, dan sekali lagi selamat buat Partai Golkar Provinsi Aceh yang sudah melaksanakan musyawarah daerahnya. Terima kasih buat panitia, Pak Ali Basra, Pak Supri, dan seluruh jajaran panitia. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Nurul atas dedikasinya yang luar biasa buat Partai Golkar. Terima kasih juga semua buat ketua-ketua dan pimpinan kabupaten kota yang selama 5 tahun ini setidaknya terus mengabdikan diri kepada Partai Golkar, juga pada pimpinan ormas yang berada di lingkungan Partai Golkar. Saya akhiri sambutan ini dan sekaligus saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka musyawarah ke-11 DPD Partai Golkar Provinsi Aceh dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 1. Udah siap. 1, 2, 3, 4. Golkar solid, Indonesia maju, Aceh sejahtera. Indonesia, Aceh. Terima kasih. Oke. Bebas.